Nabi SAW bersabda, aku syaratkan pada kalian membelaku sebagaimana kalian membela dan melindungi istri dan anak-anak kalian. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu dari pimpinan Ansar, mengatakan, lalu apa yang kami dapatkan bila kami melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena akan mendapatkan surga. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kami telah setuju dan sepakat atas hal tersebut. Setahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, muslimin dari Madinah yang sudah masuk Islam sebelumnya mengutus sekitar 73 laki-laki dan 23 perempuan untuk haji, dan kelompok ini keluar dari Madinah bersamaan dengan keluarnya kelompok lain dari masyarakat, tapi dari orang-orang kafir. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, pada saat itu haji dikerjakan oleh umat Islam yang sudah beriman pada Nabi SAW dan juga orang-orang kafir. Karena salah satu yang masih bertahan di Mekah dan umumnya di Jazirah Arab dari ajaran Samawiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim AS yang sifatnya lebih fokus ke masalah haji. Jadi orang-orang kafir pun masih haji, hanya saja mereka syirik. Haji, mereka wukuf di Arafah, mereka hadir di Muzdalifah, mereka nginap juga di Mina, tapi sambil menyembah berhala. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang mereka sembah siapa yang mereka mau dari berhala-berhala tersebut, sambil juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga kalau punya ladang, perkebunan kurma misalnya, atau perkebunan anggur, maka masyarakat Mekah dan Jazirah Arab secara umum, karena mereka sudah terlanjur syirik dan menganggap bahwasanya patung-patung tersebut adalah sekutunya Allah, maka mereka meletakkan saluran air, kebunnya dibagi dua, setengah untuk Allah, dibagi tiga, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk sesembahan mereka, sepertiga untuk hidupnya dia. Nah mereka curang, yang untuk Allah malah saluran airnya disedikitin, dianggap tidak penting. Yang untuk berhalanya malah airnya banyak, dan untuk dia juga pribadi airnya banyak. Jadi sampai pada tingkat mereka meyakini ada Allah, tapi tidak lagi menggantungkan nasibnya, tidak lagi berdoa kepada Allah, lebih besar kepada berhala-berhala tersebut. Yang masih bertahan adalah masalah haji tadi, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tapi sambil berbuat kemusyrikan. Begitu pula mereka pada saat tawaf di Ka'bah, peraturan ditetapkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah harus tawaf dengan baju buatan masyarakat Mekah. Kalau yang tidak mampu beli, maka tawafnya telanjang. Jadi zaman sebelum Nabi SAW itu mengekspansi Islam ke Mekah, nantinya setelah hijrah ke Madinah, maka orang Mekah tawafnya masih begitu. Bahkan mereka telanjang, dan juga mereka sambil tawaf meninggalkan talbiyah, dan mereka bukaan wa tasdiyah. Dalam ayat dikatakan artinya mereka sambil bersiul dan tepuk tangan. Jadi kekacauan yang luar biasa terjadi di Mekah pada saat itu. Intinya pada saat Nabi SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah, dan di Madinah sudah mulai nyebar agama Islam ini, muslimin di Madinah itu mengutus hampir 100 orang, 95 orang kurang lebih, tadi 70 sekian itu 73 laki-laki dan 23 perempuan, jadi kurang lebih 96 orang keluar dari Madinah untuk haji, tapi mereka sudah muslim. Diikuti juga dengan kelompok lain dari penduduk Madinah yang masih kafir tapi mau haji. Bersamaan mereka keluar. Saat tiba di Mekah, muslimin dari Madinah lalu mengutus 2 orang untuk menemui Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah Bara' bin Ma'ruf, salah satu tokoh masyarakat dari Madinah, dan Sa'ad bin Malik, salah satu penyair yang masyhur. Jadi kalau penyair ini di zaman itu sama dengan orang yang punya TV sekarang. Jadi pemilik televisi yang terkenal, penyair pada saat itu gitu. Jadi apapun yang dia ucapin dari syairnya itu bisa nyebar seketika kemana-mana, karena syair seperti media pada zaman itu. Bara' bin Ma'ruf dan Sa'ad bin Malik lalu mencari Nabi SAW, sementara mereka belum mengenal wajah Nabi SAW, karena mereka masuk Islam di Madinah di tangan Mus'ab bin Umair, utusan Nabi SAW radhiyallahu anhu.
Tapi mereka belum pernah lihat wajah Nabi, belum tahu siapa Nabi SAW. Cuma mereka diutus gitu. Salah satu dari penduduk masyarakat Mekah menunjukkan mereka yang kebetulan waktu itu Nabi SAW sedang duduk dengan pamannya Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian maksud saya radhiyallahu adalah semua tadi ya. Tentu Abbas juga nanti akan masuk Islam. Orang yang memberikan petunjuk tersebut berkata, kebetulan Bara ibn Ma'ruf dan Sa'ad ibn Malik ini mengenal Abbas, paman Nabi SAW. Waktu itu Abbas belum masuk Islam. Nanti setelah perang Badar baru masuk Islam. Jadi di sini mereka mengenal Abbas. Lalu pada saat ditunjuk, karena mereka tidak kenal Nabi, orang yang beruntung mengatakan, apakah kalian melihat Abbas yang sedang duduk di sana? Maka Bara bin Ma'ruf dan Sa'ad mengatakan iya. Orang itu berkata, Muhammad sedang bersamanya. Saat Bara bin Ma'ruf dan Sa'ad bin Malik menemui Nabi SAW, keduanya mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Sa'ad berkata, Nabi SAW saat mendengarkan namaku disebutkan, aku sebutkan namaku karena dia seorang syair tadi, ya, Sa'ad bin Malik ini. Nabi SAW mengucapkan kalimat yang tidak pernah aku lupa. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Malik si penyair, maksudnya seperti orang yang punya media besar, gitu kan, yang terkenal misalnya, kemudian dia non muslim lalu masuk Islam. Bagaimana kira-kira efeknya gitu kan? Yang diharapkan adalah nanti dia akan bisa menjadikan medianya itu sebagai alat untuk berdakwah. Maka kata Nabi SAW, waktu Sa'ad ini datang dari Madinah dan dia ternyata masuk Islam, Sa'ad bin Malik si penyair, Sa'ad berkata iya. Maka Nabi SAW pun sangat senang karena Sa'ad seorang penyair yang hebat, juga media saat itu hanya khutbah dan syair. Di sini saya katakan VIP artinya penting sekali untuk diketahui. Bila seorang penyair masuk Islam pada zaman itu, maka seakan-akan muslimin memiliki media untuk zaman sekarang, televisi ataupun radio. Tradisi masyarakat Arab pada saat itu sangat fanatik dengan syair-syair, sampai mereka saling menukil syair walaupun berisikan hal-hal yang negatif, juga saling berlomba dalam menghafalkannya. Jadi sangat cepat menyebar di kalangan orang-orang Arab. Salah satu Badui, contohnya misalnya, ya, saking besarnya pengaruh syair itu pada orang-orang Arab, ada salah seorang masyarakat Badui dari padang pasir masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengajarkan sholat 5 waktu kepada dia. Anehnya orang ini selalu lupa. Misalnya diajarin subuh 2 rakaat, ya, duhur 4 rakaat, maghrib asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi selalu dia lupa. Ya, setiap kali dia mau ulangi, dia lupa. Nabi SAW ajarin lagi, dia ulangi lagi, dia lupa lagi. Maka salah seorang sahabat berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya yang ajar dia, biar saya yang tuntun. Dia bisa saya tuntun sesuatu dengan cara syair, maka pasti dia akan hafal. Tiba-tiba dihafal gitu. Di antaranya sahabat ini berkata, ya rajul. Nah, ini seperti hai laki-laki gitu kan, biasanya orang manggil gitu. Isma, ini seperti pembaca syair ya, dengarkan baik-baik. Inna salata arba'un fa arba'ah, seperti penyebutan syairnya. Salat itu duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Thumma thalathun ba'dahunna, kemudian 3 rakaat datang setelah kedua itu, maksudnya maghrib. Arba'un, kemudian datang lagi 4 rakaat. Thumma salatul fajri la tudhi', kemudian sholat subuh jangan kamu hilangkan, jumlahnya 2 rakaat. Dengan retorika syair ini orang Badui itu langsung hafal dan pergi. Jadi dengan cara seperti itu. Dan memang menyusun syair ini tidak gampang gitu kan. Jadi kadang-kadang sampai hari ini kalau dipertandingkan ya, diperlombakan itu, biasanya memang harus punya retorika bahasa Arab yang bagus. Dan kalau misal saya menyebutkan syair yang akhirnya nun misalnya, maka lawan saya harus memulai syair dengan huruf nun. Jadi kalau dia pun mengakhiri nanti dengan huruf ha misalnya, saya harus memulai syair kalau supaya saya tidak mau kalah dengan huruf ha. Harus begitu terus menerus, jadi susunannya sangat rapi. Makanya waktu Al-Quran datang itu luar biasa gitu, mengalahkan semua metode dan retorika syair. Seperti misalnya wasyamsi waduhaha, semua ha terakhirnya gitu kan. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Waktu syair-syair ini datang mendengarkan ayat-ayat Quran, mereka kaget gitu.
Ya, ini luar biasa gitu. Dan cukup banyak ayat Quran yang seperti ini. Tidak semuanya, tapi banyak retorikanya hampir sama. Gitu kan? Dengan bahasa-bahasa yang kalau kita mengerti bahasa Arab itu luar biasa. Ya, jadi level bahasa itu sangat tinggi. Baik, ke-73 lelaki tadi Ansar dan 23 wanita sepakat untuk bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah. Aqabah ini nama tempat lempar syaitan besar. Kalau orang Indonesia bilang ya, tapi orang Arab tidak pernah ada yang bilang ini. Ini hanya bahasa kita. Yang dilempar syaitan besar, lempar syaitan sedang gitu kan, lempar syaitan kecil. Padahal sebenarnya tidak ada. Berarti kan pemahamannya ada syaitan besar, ada syaitan sedang, ada syaitan kecil gitu. Padahal ini tidak ada sebenarnya gitu kan. Jadi yang dikenal adalah Jamra Aqabah. Ya, tempat pelemparan Aqabah, lempar pertama istilahnya gitu kan. Kemudian nanti ada Jamra Usta, ada Jamra Sughra. Kan memang diistilahkan ada Jamra yang sedang di tengah-tengah dan ada yang agak jauh atau kecil. Saat bertemu dengan Nabi SAW dan mengucapkan syahadat, ya, yang kejadian tersebut disaksikan oleh paman Nabi SAW Abbas, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Tapi Abbas ini radhiyallahu anhu nanti masuk Islam setelah perang Badr saya katakan tadi. Itu mengetahui kebenaran Islam, tapi dia masih belum ikut. Dia masih belum ikut karena masih mempertimbangkan atau masih ya menjaga agar ada orang yang membela Nabi SAW dari kalangan orang-orang kafir. Itu maksudnya. Setelah syahadat, mereka berkata, wahai Rasulullah, berikan kami syarat-syarat yang kami jadikan sebagai pegangan. Nabi SAW berkata, aku syaratkan kalian bersyahadat, jangan tinggalkan syahadat itu. Mereka menjawab, kami telah memegang itu, kami sudah yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Anda adalah utusan Allah, kami sudah yakin itu. Ada yang lain, syarat apa lagi? Maka Nabi SAW berkata, aku juga syaratkan kalian tidak boleh berbuat maksiat, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi Nabi SAW waktu itu jelaskan mana halal, mana haram. Dari pakaian, dari makanan, dari pergaulan, gitu kan? Semua itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini boleh, ini nggak boleh, gitu kan? Diberikan gambaran umum. Mereka berkata, kami pun telah memegang itu. Artinya kami siap. Yang Anda sudah jelaskan dan belum dijelaskan pun, semua yang halal kami akan jalankan dan nikmatin, semua yang haram kami akan tinggalkan. Lalu mereka berkata lagi, kami pun telah memegang itu. Lalu mereka berkata, berilah kami syarat untuk diri Anda, karena syarat-syarat yang ada semuanya untuk kami. Jadi mereka-mereka ini maksudnya biasanya tradisi orang Arab dulu. Kalau kita sudah berbuat baik dengan mereka, gitu kan, suku-suku Arab itu, mereka selalu meminta syarat dari kita. Ya, maksudnya syarat itu apa yang kita inginkan dari dia, dari sisi pembelaan, gitu kan, dari sisi pembelaan. Maka Nabi SAW waktu itu ya, mengatakan pada saat mereka bilang berikanlah kami syarat untuk diri Anda karena syarat-syarat yang ada untuk kami semua. Yang tadi Anda jelaskan itu syahadat, mana halal, mana haram, itu buat kami, manfaatnya buat kami. Buat Anda apa manfaatnya? Apa yang harus kami lakukan buat Anda? Kami ingin Anda mendatangi kami ke Madinah, maka apa syaratnya? Nabi SAW bersabda, aku syaratkan pada kalian membelaku atau melindungiku sebagaimana kalian membela dan melindungi istri dan anak-anak kalian. Kalau saya datang ke Madinah, maka jelas ada penyerangan, kalian harus membela agama ini. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu dari pimpinan Ansar, mengatakan, lalu apa yang kami dapatkan bila kami melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Kalau kami membela Anda sampai kami mati pun seperti membela istri dan anak kami, apa yang kami dapat? Kata Nabi SAW, karena akan mendapatkan surga, balasannya surga. Mati membela saya dan agama ini pasti masuk surga, gitu kan? Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kami telah setuju dan sepakat atas hal tersebut. Nabi SAW bersabda, wahai Sa'ad, engkau hanyalah salah satu dari kaummu. Artinya kamu bicara sendiri sekarang. Bagaimana dengan kaummu? Aku belum mendapatkan jaminan dari yang lainnya. Mendengar perkataan Nabi SAW, maka yang lain pun berdiri dan serentak berkata, kami pun demikian wahai Rasulullah. Perlu Bapak Ibu ketahui satu poin dalam agama kita. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang penting. Dan ini juga kata sebagian ulama, ini ditarik dari tradisi orang-orang Arab dulu. Jadi ada beberapa tradisi orang-orang Arab yang positif, lalu Allah jadikan bagian daripada syariat kita. Di antaranya,
mereka itu kalau sudah sepakat sebuah poin, ya, mereka tidak akan mengkhianatinya, ya, walaupun harus mati. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin selalu tepat dengan perjanjiannya, tidak akan pernah mengkhianati. Sudah mengatakan, saya datang, saya tidak akan berhenti kerja kecuali 3 tahun, maka 3 tahun. Tidak pernah ada pengkhianatan, gitu kan? Kecuali memang punya udzur dan dia bahasakan. Di sini Nabi SAW menekankan hal tersebut tadi, meminta syarat agar dibela, karena maslahatnya sudah sampai pada tingkatan pembelaan dan perlindungan dalam hal berperang. Jadi kalau Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, kata para ulama sirah, di sini Nabi SAW bukan lagi hanya sekedar hijrah, kemudian tinggal diam di Madinah saja, selesai, enggak. Tapi Nabi SAW akan membuat pasukan yang besar dari Madinah nanti, yang akan merebut Mekah dari kekufuran. Maka memang butuh syarat ini, harus kalian membela saya. Kalau saya ke Madinah, saya perintahkan nanti jihad, kalian harus ikut, gitu kan, membela agama ini. Kalau Madinah diserang, maka kalian akan bela. Kalau saya suruh menyerang, maka kalian akan ikut. Nabi SAW juga berkata, berkumpullah dan bersepakatlah, lalu utus kepadaku pimpinan-pimpinan kalian. Artinya, kalau sudah sepakat dengan poin ini, sekarang saya butuh, ya, satu hal lagi. Kumpulkan pimpinan-pimpinan suku. Dan kita sudah tahu, tentu berlaku di muka bumi ini sebuah sunnatullah, kalau satu suku, kepala sukunya udah sepakat, gitu kan, umumnya semuanya ikut. Maka setelah sepakat, masyarakat Madinah mengutus 12 orang dari kepala-kepala suku mereka yang mewakili mereka menemui Nabi SAW dan akhirnya membaiat beliau, artinya memberikan betul-betul jaminan bahwasanya kami siap untuk berjihad, kami siap untuk membela anda, gitu kan, dengan alat, dalam keadaan apapun, ya, sampai pada tingkat mereka mengikrarkan walaupun kami semua akan mati di kota Madinah, kan gitu, yang penting kami membela anda. Inilah yang dikenal dengan baiat Aqabah yang kedua. Jadi baiat itu berarti kita memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pimpinan yang sifatnya tidak melanggar hukum agama. Jadi seperti misalnya kita menyetujui Presiden Indonesia misalnya pada saat dipilih, kemudian kita mengatakan saya setuju dengan atau memberikan dukungan terhadap presiden tersebut, namanya baiat. Kita memberikan kesepakatan. Tapi baiat ini hanya berlaku pada pimpinan negara. Jadi keliru kalau seperti ada sebagian kelompok kita di Indonesia ini yang mengaku Islam, kemudian membaiat atau menggunakan istilah baiat dalam kelompoknya. Jadi ketua yayasannya atau ketua kelompoknya dikatakan harus dibaiat. Jadi apapun yang dia sampaikan harus dipatuhi. Ini nggak boleh. Ini nanti akhirnya membuat masalah-masalah muncul, karena baiat hanya dibolehkan oleh atau kepada pimpinan negara. Ya. Kalau baiat itu dibolehkan kepada setiap kelompok, maka berarti baiat itu ada konsekuensinya patuh terhadap semua yang dikeluarkan selama tidak melanggar agama. Kalau pimpinan organisasinya mengatakan misalnya jangan kalian melakukan ini, sementara ada peraturan pemerintah kalian harus melakukan ini, yang harus dipatuhi dalam Islam adalah pemerintah. Tidak boleh kita patuhi kelompok, karena memang dalam Islam kita harus mematuhi pemerintahnya, kan gitu. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul serta pemerintah kalian. Jadi bukan organisasi atau yayasan yang ruang lingkupnya sangat sempit, apalagi kalau instruksinya bentrok dengan pemerintahan. Ini tidak boleh. Ini juga banyak terjadi karena mereka juga mengistilahkan bahwasanya negara Indonesia ini bukan negara Islam, sehingga tidak perlu ada baiat kepada pemerintah, tidak perlu ada memberikan dukungan atau kesepakatan untuk membela karena bukan negara Islam. Ini sekaligus saya ingatkan bahwasanya keliru orang yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Syarat negara Islam itu ada 3. Yang pertama, pemimpinnya Muslim. Setahu saya dari Soekarno dan pasti anda tahu juga sampai SBY sekarang tidak ada yang non muslim. Syarat pertama terpenuhi, walaupun ada kekurangan-kekurangan dalam masalah Islam, tapi pimpinannya adalah
Muslim. Syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Indonesia sudah masyhur bahwasanya mayoritas masyarakat adalah Muslim. Dan yang ketiga, menerapkan Islam sebagai syariat mereka, sebagai kehidupan mereka. Nah, poin ini yang kadang-kadang teman-teman yang sekarang ini, yang saya katakan tadi kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam tidak faham gitu. Mereka menganggap syariat Islam itu hanya hudud. Apa itu hudud? Pencuri dipotong tangannya, ya, orang zina dicambuk, dirajam, kan gitu. Orang yang membunuh dipenggal lehernya. Ini hudud. Ini salah satu dari cabang syariat. Tapi syariat itu lebih global. Seperti misalnya sholat. Ya. Bukankah di Indonesia sekarang semua masjid boleh ditakmir? Bebas kan? Seperti Anda sekarang hadir di taklim ini, bukankah kita bebas? Azan dengan mic yang besar. Hampir semua gang kita di Indonesia ini, hampir kalau saya bahasakan semua gang itu ada masjidnya, bebas ditakmir, boleh bangun, bahkan kalau taruh sumbangan dibantu. Bukankah kita nikah di Indonesia dengan cara Islam? Bukankah kita cerai dengan cara Islam? Ada pengadilan agama. Bukankah warisan dengan cara Islam? Bukankah ada, ya, Majelis Ulama Indonesia? Bukankah pada saat Ramadan pemerintah ikut mengiklankan masalah puasa Ramadan? Iklankan masalah lebaran. Bukankah kalau orang mau pergi haji dan umroh terbuka, nggak ada larangan sama sekali? Bahkan pemerintah yang mendukung jemaah haji kita kalau mau pergi dilepas oleh pemerintah. Umumnya mayoritas hukum syariat Islam sudah diterapkan. Tinggal sebagian kecil yang belum dari tadi hukuman-hukumannya. Jadi jangan sampai mobil kita ini bannya kempes, lalu mobilnya semua dirusak. Udah ban yang kempes satu diganti, ditambal, jalanin mobilnya. Ini enggak, semua negara ini kafir, ganti semuanya. Dari mana ini? Ini dari luar. Dan ini awalnya dari kata-kata baiat nih. Subhanallah. Dari kata-kata baiat kepada pimpinan ormasnya, pimpinan yayasannya, pimpinan kelompoknya, akhirnya mengeluarkan instruksi pemimpin tadi yang bertolak belakang dengan instruksi pemerintah umumnya, gitu kan? Hanya bentrok. Kalau instruksi pemerintah bertolak belakang dengan hukum syar'i, baru kita tidak ikutin, gitu kan? Kalau bertolak belakang hukum Allah SWT, karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ya, tidak boleh orang patuh kepada hukum makhluk sementara hukum Allah dilanggar. Juga dalam Islam ada namanya syariatullah, ada juga namanya kanun wad'i. Ini perlu diketahui supaya faham tentang masalah pemerintahan Islam. Apa itu syariatullah? Hukum-hukum Allah semua. Semua hukum Allah yang diturunkan dari langit. Ada yang namanya kanun wad'i. Peraturan-peraturan yang ditaruh oleh pemerintah setempat di lokasi masing-masing umat Islam hidup. Kalau kanun wad'i ini, peraturan-peraturan pemerintah ini tidak bentrok dengan syariat Islam, maka semua masyarakat muslim punya kewajiban untuk mentaatinya. Seperti misalnya adanya rambu-rambu lalu lintas. Dari mana Anda mau cari ayat dan hadisnya itu? Enggak ada. Orang harus pakai paspor. Zaman Nabi nggak ada paspor. Mau berangkat kemanapun boleh. Sekarang nggak boleh, harus ke negara ini pakai paspor. Itu namanya kanun wad'i, peraturan yang ditaruh oleh pemerintah. Tapi memang harus diikutin. Kenapa? Karena memang ada maslahatnya. Kan gitu. Ada maslahatnya. Kalau tidak, sekarang banyak sekali kerusakan yang terjadi. Orang yang bawa narkoba, orang yang ini, orang yang itu, membunuh atau perusak kriminal di satu negara lalu ke negara lainnya, gitu kan. Kemudian sama orang sekolah, mungkin ada ijazahnya. Zaman dulu tidak pakai ijazah. Kita sekarang pakai KTP supaya dikenal, tinggal di lokasi mana, ada pengenalnya. Tidak ada KTP di zaman Nabi SAW. Ini namanya kanun wad'i, peraturan pemerintah yang ditaruh, dan ini kalau tidak bentrok dengan hukum Allah dan berisi maslahat umum, maka wajib untuk dipatuhi. Itu kan harus dipatuhi, gitu kan. Tapi kalau ada peraturan-peraturan yang bentrok dengan hukum Allah, maka ini yang tidak ada kewajiban untuk ditaati. Ini sedikit berhubungan dengan masalah ini. Baik. Waktu itu Abbas radhiyallahu anhu, tentu nanti setelah masuk Islam, saya katakan karena tentu dia sudah masuk Islam. Ini kisahnya waktu itu belum masuk Islam. Abbas paman Nabi ini berkata kepada orang-orang dari Madinah tadi yang sudah membaiat Nabi, sudah kami sepakat,
12 kepala suku dari Madinah mengatakan, apapun yang terjadi kami akan bela Anda. Anda suruh apapun ya Rasulullah kami ikuti, karena Anda utusan Allah. Disuruh jihad, disuruh perang, disuruh membela, disuruh menyerang, kami semua lakukan. Lalu Abbas berkata kepada orang-orang Ansar, di sini Muhammad memiliki perlindungan. Artinya saya dan keluarga saya ini melindungi Muhammad. Ya, walaupun dia di sini berdakwah masih diganggu oleh orang-orang kafir, tapi di sini terlindungi. Jangan sampai setelah ia datang kepada kalian di Madinah justru terserah atau terserahkan pada Quraisy, nanti malah jadi parah, kan gitu. Mereka menjawab, demi Allah, orang-orang Madinah mengatakan, kami tidak akan menyerahkannya dan akan terus membelanya. Ini juga akan kita lihat di pelajaran sirah selanjutnya yang cukup jauh bahasannya. Bagaimana memang masyarakat Madinah ini memiliki kelebihan, gitu kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka menjadi Ansar. Ansar itu kan istilah pembela-pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mereka luar biasa. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, nanti kita akan lihat luar biasa bagaimana mereka pembelaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul ya menunjukkan apa yang mereka ucapkan, Makanya ya kota Madinahnya sendiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan beberapa fadilah. Penduduknya juga punya kelebihan. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW tentang Madinah, gitu kan? Siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Jadi semua umat Islam itu dianjurkan ya, meminta kepada Allah atau berusaha kalau bisa di akhir hayatnya hidup di Madinah. Berarti Madinah punya kelebihan, kan gitu. Dia disuruh meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang bisa sabar dengan panasnya kota Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian juga kuburan yang didoakan oleh Nabi SAW ada di Madinah, kuburan Baqi, yang Nabi SAW mengatakan semoga Allah senantiasa merahmati dan mengampuni ahli Baqi. Dan kuburan Baqi ini cuma ada di Madinah. Kata para ulama hadis, doa ini berlaku sampai hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, penduduk Baqi, siapapun yang masuk di kuburan itu. Dan cukup banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah kota Madinah. Di antaranya juga hadis sahih yang mengatakan, ya Dajjal tidak akan pernah bisa masuk di Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan cukup banyak fadilah yang lain. Begitu pula dengan pengikutnya. Jadi pada saat mereka mengucapkan ikrar dengan Nabi SAW ini, memang betul-betul mereka wafa, orang-orang yang menjalankan nanti apa yang telah disepakati. Makanya kata Nabi SAW, ya patokannya iman itu, ya patokan iman kata Nabi SAW adalah mencintai orang Ansar dan membenci orang-orang Ansar, berarti sifat kemunafikan. Ya gitu. Makanya kadang-kadang subhanallah, saya kalau lagi bimbing haji atau umrah, saya bahasakan ke jamaah saya, kalau lagi bertemu dengan masyarakat asli Madinah, memang umumnya sudah ketahuan itu akhlaknya sangat baik mereka, sangat santun, kecuali pendatang ya. Kalau lagi transaksi beli kurma, cuma beda berapa real, nggak usah nawar, bayar aja, gitu kan, nggak apa-apa. 10 real atau 15 real, bayar aja 15 real, nggak apa-apa. Kalau mereka adalah masyarakat Madinah, karena mencintai mereka bagian daripada keimanan, gitu kan. Dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan, itu hadis sahih, gitu kan. Jadi masyarakat ini punya kelebihan tersendiri, ya, punya kelebihan tersendiri. Saat baiat telah disepakati, tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang keras. Jadi waktu 12 orang itu mengatakan kami pasti akan membela, tapi dengan suara keras. Di Mina, di lokasi jemaah haji lagi banyak berkumpul gitu. Tiba-tiba saja waktu sudah disepakati mereka mengatakan kami pasti membela Rasulullah. Tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang sangat keras dari seseorang yang berteriak dari atas bukit dan mengatakan, ya, wahai ya, penghuni Jabajib. Jabajib ini penghuni-penghuni kemah yang sedang tidur, sungguh muzammam. Muzammam itu orang-orang Quraisy mengistilahkan untuk Nabi Muhammad SAW, artinya orang yang tercelah gitu. Dan subat, subat itu orang-orang yang telah meninggalkan agamanya, maksudnya para sahabat, gitu kan, telah berkumpul untuk memerangi kalian. Jadi ada satu orang kafir ternyata berteriak dari atas bukit mengingatkan seluruh orang-orang kafir di Jazirah Arab termasuk penduduk Mekah, hati-hati, ya wahai penghuni-penghuni kemah, saya telah mendengarkan bahwasanya Muhammad, ya, tapi dia mengatakan muzammam, istilahkan muzammam orang yang tercelah, gitu kan, dan subat, ya sahabat-sahabatnya. Tapi di sini maksudnya adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya telah berkumpul untuk memerangi kalian. Sa'ad ya, radhiyallahu anhu bin Malik tadi berkata, wahai Rasulullah,
bila anda ingin, kami akan memerangi mereka sekarang. Ini bukti yang luar biasa. Bagaimana orang Ansar wafa. Masyarakat Madinah ini luar biasa. Wafa itu artinya menepati janjinya. Baru tadi mereka bilang kami siap membela. Kan kalau kita tangkap ini berarti nanti kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah kan? Ini enggak. Waktu itu masyarakat yang ada di musim haji, kalau dengarin iklan tadi bahwasanya ini mau memerangi kalian, maka bisa saja terjadi peperangan gitu. Jumlah mereka tidak banyak, 73 laki-laki saja gitu kan. Tapi mereka mengatakan apa? Wahai Rasulullah, bila anda ingin, kami sekarang memerangi mereka. Kami siap mati. Ini sebuah wafa yang luar biasa gitu. Baru ngomong ditepatin gitu. Nabi SAW berkata tidak, tapi bubarlah ya, untuk sementara. Di sini saya bilang, renungilah bagaimana kejujuran para Ansar dalam baiat mereka. Baru saja mereka sepakat dengan Nabi SAW, maka langsung mereka buktikan. Ke-73 orang tersebut siap membela Nabi SAW dan memerangi Quraisy, walaupun mereka harus mati semua. Ini berarti menandakan bukti. Allah ingin membuktikan kepada Nabi SAW bahwasanya memang mereka ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Belum tiba di Madinah, di Mekkah saja mereka sudah siap mati, apalagi kalau sudah tiba di Madinah nantinya. Kaum Quraisy lalu mendatangi masyarakat Madinah tetapi yang masih kafir. Waktu mendengar tadi panggilan di atas bukit itu, orang-orang Quraisy hanya pada ngumpul. Ini bahaya nih, Muhammad sudah ngumpul-ngumpul untuk berperang. Tapi waktu orang Quraisy datang, mereka tidak tahu mana ini masyarakat Madinah yang ngumpul-ngumpul nih, gitu kan? Mereka curiga dari masyarakat Madinah ada yang membaiat Nabi. Tapi mereka mendatangi kelompok orang-orang Madinah yang masih kafir. Kan tadi saya bilang dari Madinah keluar dua ya, ada yang muslim ada yang kafir. Mereka datangi kelompok yang kafir dan saat itu mereka belum mengetahui siapa saja dari Madinah yang telah masuk Islam dari jemaah haji. Saat ditanya, apakah kalian yang berkumpul dengan Muhammad untuk memerangi kami? Masyarakat Madinah yang masih kafir bilang, bukan kami demi Allah. Sementara muslimin dari mereka saling melirik satu sama yang lainnya, gitu kan? Tidak ada yang mengaku gitu, diam saja. Quraisy terus bertanya dan mencari tahu siapa yang telah sepakat dengan Nabi SAW, tapi belum jelas. Hanya saja masyarakat Madinah yang tertuduh, karena memang mereka yang berkumpul dengan Nabi SAW. Sampai suatu hari setelah selesai haji, Quraisy mengikuti masyarakat Madinah dan mencurigai dua orang dari Madinah saat mereka akan pulang ke Madinah, yaitu Al-Munzir bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Memang dua-duanya masuk Islam dan jadi sahabat. Kedua lalu dikejar oleh Quraisy dan Al-Munzir sempat melarikan diri, sementara Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ini pimpinan orang Ansar ya, sempat dikeroyokin. Dan karena nggak bisa tahan akhirnya dia mengaku, dia bilang iya, memang saya sudah masuk Islam dan saya yang membaiat bersama teman-teman saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Quraisy mendengar perkataan Sa'ad dan pengakuannya, maka ya, orang-orang Quraisy makin memukuli Sa'ad. Saat itu ada dari orang Quraisy yang dari kejauhan, tuh saat lagi dikeroyokin, ada dari kejauhan satu orang Quraisy lagi jalan. Di sini dalam sejarah dikatakan saat yang berkata nih cerita, saya melihat ada satu orang wajahnya gagah, terlihat ada wibawahnya, lagi lewat gitu, lagi menuju ke arahnya. Lalu dia berilang, si saat ini Ibnu Ubadah bilang, tolonglah aku. Tapi tiba-tiba malah orang itu ikut memukuliku. Ternyata dia adalah Abu Jahal. Gitu. Jadi yang lewat tadi itu yang gagah wajahnya gitu kan, yang berwibawa ternyata Abu Jahal. Nggak mungkin bakal tolong Sa'ad bin Ubadah gitu kan. Sementara memang Abu Jahal terkenal dengan Fir'aunnya umat ini gitu kan. Jadi orang yang paling luar biasa membenci Islam. Dan saya juga sudah pernah titik beratkan ya, ada alasan kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam ya. Dia tahu kebenaran, tapi memang dia tidak masuk Islam hanya karena masalah persaingan antara sukunya dengan suku Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal waktu ditanya oleh Abu Sufyan, oleh teman-temannya lah, pimpinan-pimpinan Quraisy itu kan, kenapa ya setelah mendengarkan ayat Al-Quran ini kita tahu benar Anda tidak mau masuk Islam? Ditanya dulu kepada teman-teman, tanya dia. Lalu dia bilang, saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar dan apa yang dibacakan olehnya itu tidak mungkin buatan manusia. Lalu ditanya sama teman-temannya, kenapa Anda tidak masuk Islam kalau begitu? Apa yang dia bilang? Dulu, ya, dari dulu di Mekah ini, sukuku dan sukunya Muhammad bersaing menguasai Mekah, gitu kan? Bersaing menguasai Mekah. Jadi apa yang dikuasai atau dimiliki oleh suku Muhammad, maka sukuku juga mengejar. Jadi persaingan terus ada.
Dan sekali kami menang, sekali sukunya Muhammad menang. Jadi sekali jadi pemimpin, sekali suku kami gitu. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar seorang nabi, dari suku kami tidak ada nabi, gitu kan. Berarti kalah sukunya, gitu kan. Nah maka gara-gara itu saya tidak mau beriman kepada Muhammad. Ini luar biasa nih. Dan ini kita bisa ambil pelajaran ya. Berapa banyak orang begitu, tidak mau menerima kebenaran karena fanatisme buta yang luar biasa. Seperti Abu Jahal, menolak sunnah-sunnah Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Enggak boleh saudaraku, enggak. Orang tua saya tidak ajarin, gitu kan. Saya tidak pernah kenal, guru saya tidak bilang begini. Jadi lupa bahwasanya Islam menolak semuanya fanatisme. Lalu saat begitu menderita pada saat dikeroyokin tadi, maka salah seorang dari Quraisy sempat lewat lagi orang lain, menyaksikan dan merasa kesian karena sudah sampai berdarah-darah gitu kan. Lalu ia pun berkata kepada Sa'ad, siapa orang yang kamu kenal di kota Mekah? Sa'ad ibn Ubadah ini saya katakan tadi pimpinan orang Ansar, ada kenalan dia. Dia berkata, Jubair bin Mut'im dan Harith ibn Harb. Dua orang ini juga pimpinan suku di Mekah gitu. Orang yang bertanya tadi lalu bergegas masuk ke dalam kota Mekah dan berteriak-teriak sambil mengatakan, wahai Jubair bin Mut'im, wahai Harith ibn Harb, di luar kota Mekah ada orang yang membutuhkan pertolongan kalian, maka lihatlah. Jubair bin Mut'im pun dan Harith bin Harb segera ke lokasi. Ternyata di sana ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Karena mereka benar mengenalnya, maka keduanya lalu memberikan perlindungan dengan sebab inilah Sa'ad bin Ubadah selamat. Lalu Sa'ad ya radhiyallahu anhu balik ke Madinah dan menyebarkan Islam bersama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini sampai di sini kisah tentang masalah kejadian-kejadian di Mekah. Dan terakhir adanya baiat dari orang-orang Madinah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.